Baik, memasuki acara yang selanjutnya yaitu sambutan oleh Ketua Pelaksana Pelatihan Website. Kepada Saudari Saveria Risanti Hutasoid dipersilakan. Baik, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Insinyur Suhandoyo MS selaku dosen pembimbing UKM FKS IMIS. Yang saya hormati Ketua UKM FKS IMIS Mas Slamet Reza Nasrullah. Yang saya hormati narasumber kita sore hari ini Mas Muhammad Yulian Tito SSI. Dan yang saya banggakan peserta pelatihan website sore hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya lah, sehingga kita bisa hadir bersama dalam acara pelatihan website sore hari ini. Pelatihan website merupakan salah satu program kerja di Departemen Hubungan dan Informasi yang bertujuan untuk memberikan bekal bagi anggota dan pengurus KS IMIS terkait website. Pada pelatihan website kali ini, kita akan dibersamai dengan Mas Tito dengan bahasan SEO dan analitik untuk mengelola website. Harapannya, teman-teman bisa menyimak dengan baik dari awal hingga akhir, dan jikalau nanti ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan ke Mas Tito di sesi tanya jawab. Harapannya juga teman-teman bisa mengikuti kegiatan ini dengan nyaman dan bisa mendapatkan benefit dari pelatihan website kali ini. Mohon maaf jika dalam berjalannya acara nanti terdapat salah kata ataupun perbuatan dari sepanjang acara. Sekian dari saya dan selamat sore. Terima kasih kepada Saudari Saveria Risanti Hutasoid atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu sambutan oleh Ketua KS IMIS, yaitu Saudara Slamet Reza Nasrullah. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Insinyur Suhandoyo selaku dosen pembimbing KS IMIS. Yang saya hormati Mas Tito selaku narasumber yang insya Allah akan menyampaikan terkait pelatihan website di sini, dan juga teman-teman anggota dan pengurus KS IMIS yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan sore hari ini ya, walaupun dengan kesibukan kita ya, tapi kita masih menyempatkan untuk sekiranya produktif bersama gitu teman-teman, untuk sama-sama mengikuti terkait pelatihan website ini ya dalam keadaan sehat walafiat. Berkalinya salam serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, ucapan apresiasi setinggi-tinggi Departemen HI yang sudah melaksanakan proker ini ya terkait pelatihan website, yang mana nanti adalah ditujukan manfaatnya untuk anggota dan pengurus ya, lebih luas gitu terkait pentingnya website, bagaimana membuat website, kemudian bagaimana mengelola jika nanti error website itu dan lain sebagainya. Dan insya Allah itu nanti akan dibahas dikupas tuntas oleh Mas Tito yang sekiranya lebih expert di bidangnya gitu ya. Jadi teman-teman sekalian ya, pengurus dan juga anggota yang hadir di forum online ini bisa kita maksimalkan ya, kita bisa gunakan waktu ini untuk benar-benar menyimak dengan baik gitu ya, terkait pelatihan yang akan disampaikan oleh Mas Tito. Nah, jika ada hal-hal yang dikonfirmasi atau hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan nanti ditanya di akhir gitu ya. Jadi harapannya manfaat dari adanya pelatihan ini teman-teman pengurus dan anggota bisa mendapatkan gitu. Jadi tidak hanya mendengarkan tapi sekiranya bisa mengimplementasikan ya, harapannya bisa mengimplementasikan, bisa menerapkan dan bisa mempraktikkan gitu ya dari nanti pelatihan yang sudah akan disampaikan oleh Mas Tito nanti. Ya semoga acara ini berjalan dengan lancar hingga akhir nanti ya. Silakan nanti dimaksimalkan aja waktu yang ada. Mungkin cukup sekian ya untuk sambutan dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Slamet Reza Nasrullah atas sambutan yang diberikan. Oke, memasuki acara utama yaitu sesi pematerian. Sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan CV dari pembicara hebat kita, Kak Muhammad Yulian Tito Budiono atau kerap disapa dengan Mas Tito selaku alumni dari UKM FKS IMIS.
Mas Tito menyelesaikan bidang studinya di bidang kimia UNY pada tahun 2019 dengan berbagai prestasi, pengalaman riset, serta pengalaman organisasinya yang luar biasa. Beliau pernah meraih bronze medal di Melaka International Intellectual Exposition pada tahun 2017. Nggak cuma itu nih teman-teman, beliau juga pernah mendapatkan juara satu dalam lomba inovasi teknologi mahasiswa tingkat DIY pada tahun 2016. Untuk pengalaman riset sendiri, beberapa judul risetnya telah berhasil mendapatkan pendanaan. Selain aktif di akademik, semasa studinya Mas Tito juga aktif dalam berorganisasi. Beberapa organisasi yang beliau ikuti diantaranya yaitu UKM FKS IMIS, Forum Saintis Muda Nasional, dan masih banyak lagi. Wah, sangat inspiratif sekali ya teman-teman. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita sambut pembicara hebat kita. Halo Mas Tito, apakah sudah memasuki ruang Zoom? Halo, terdengar ya suaranya ya? Kedengaran. Ya, Oke, selamat sore Mas Tito. Gimana nih kabarnya hari ini? selamat sore. Ya, alhamdulillah. Ini ada kakak-kakaknya nggak nih? Saya yang paling tua nih berarti ya. Saya yang paling tua. Gak apa-apa, Mas. Suara saya jelas kan ya? Halo, halo. Ya, Kedengaran, Mas? oke. Ini saya mulai atau gimana? Eh, Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita sambut pembicara hebat kita. Langsung saja kepada Mas Tito, waktunya untuk menyampaikan materi selama 60 menit. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak MC. Ini senang ya bisa bertemu adik-adik sekalian, terutama ini ya teman-teman HI ya yang melanjutkan perjuangan-perjuangan ya. Saya dulu dari HI ya, teman-teman. Daftar KS Simis, masuk HI gitu. Karena apa namanya? Ya, eh, awal mula ada website itu waktu tahun saya ya. Tahun saya awal mula ada website dan itu lumayan signifikan berdampaknya untuk sebuah organisasi di tahun itu ya yang teknologi itu masih belum begitu canggih lah ya dibandingkan sekarang. Apalagi untuk sekarang ya. Nah, itu cukup penting. Bahkan sekarang sebuah UMKM aja ada ya websitenya. Ada websitenya gitu. Nah, ini kita bertemu adik-adik semua ya. Oh, saya nggak ada yang kenal deh. Ini yang kenal cuma yang anak-anak HI aja ya. Oke, salam kenal saya Tito. Dulunya HI di KS Simis dan jadi ketua tahun 2018 ya. Saya lulus 2019 prodi kimia. Tuh, kenapa kok pelatihan website Mas gitu? Ini aja sih. Sharing aja ya ini ya. Kemarin dihubungin oleh HI dan eh, bagus juga ya kalau teman-teman mungkin nanti besok dari hasil apa namanya workshop ini mungkin ada yang jago gitu ya. Kemudian besok bisa ditularkan lagi ke adik tingkatnya untuk pelatihan-pelatihan berikutnya ya. Nah, tuh. Bagusnya seperti itu ya. Oke, untuk kesempatan kali ini saya ingin sedikit sharing ya. Pastinya teman-teman mungkin cukup beragam dan tapi saya ini ya, saya ambil materi yang benar-benar dasar gitu ya, benar-benar apa namanya fundamental lah ya, fundamental masih dasarnya gitu. Jadi agar semuanya bisa, tentunya karena kita MIPA ya, kita nggak pernah gitu mengetahui website gitu. Kecuali mungkin yang sekolahnya sama dengan saya ya dulu, nah SMA-nya gitu. Karena saya dulu diajarin gitu dari mulai menulis HTML, database, MySQL itu ya, hingga waktu kuliah itu wah, bisa ini, saya bisa kayak gini nih gitu. Terus bikin website kayak Simis, buat event-event gitu ya. Nah, tapi lambat laun memang ini ya, eh,
naik turun ya. Ya, teman-teman. Ya. Oke. Kita mulai saja untuk eh, materinya. Jadi pada materi pelatihan ini saya membagi menjadi beberapa ya. Berapa? Yang pertama untuk materi utamanya yaitu tentang Search Engine Optimization dan Analytics. Nah, kita pengenalan website sedikit, kemudian bagaimana website tersebut bisa dikenal ya, dan bagaimana kita mengelola website tersebut. Baru nanti kita belajar membuat ya, belajar membuat. Sehingga kalau membuat itu masing-masing bisa belajar otodidak, tapi untuk tools-tools yang lain kan itu perlu bisa juga belajar otodidak juga bisa ya. Nah, perlu pengenalan. Pengenalan di sini. Oke. Sebenarnya kita menjelajah internet gitu. Misalkan Wikipedia lah. Wikipedia walaupun kita sekarang udah jarang ya. Mahasiswa jarang dong pakai Wikipedia. Nah, pakainya apa itu? LibreText ya. Nah, itu lebih ke textbook yang dijadikan website. Itu mungkin juga hasil PKM ya. Buku yang dijadikan sebuah website. Nah, itu mungkin dulu proyek mahasiswa itu. Nah, jadi kayak gitu. Jadi website itu sebuah sebenarnya sebuah kumpulan halaman ya yang bisa diakses internet. Nah, tetapi tidak hanya seperti itu sebenarnya. Eh, Website itu lebih kompleks lagi daripada sebuah lembaran koran atau lembaran buku yang dibuat menjadi digital. Nah, kalau dulu website seperti itu. Kalau sekarang website itu sudah beranjak ya, naik naik tingkatan gitu. Dari tadinya itu cuman halaman, sebuah file offline yang ditingkatkan menjadi online, menjadi digital, bisa diakses di mana saja, diubah menjadi sebuah aplikasi, meningkat sebuah aplikasi. Misalkan ada Instagram, Facebook. Nah, di mana itu menjadi sebuah aplikasi ya, YouTube, platform streaming ya. Kemudian meningkat lagi sampai sekarang yang namanya Web3 ya. Pernah dengar Web3 yang berbasis desentralisasi atau kripto, misal NFT ya, dan bermacam-macam yang mungkin besok akan terus berkembang ya. Tuh. Gampangnya kita lihat website itu sebuah halaman. Nah, sebenarnya apa sih yang ada di balik website ini? Mari kita lanjut. Ya. Nah, website itu memiliki 3 komponen dasar ya. Nah, yang singkatnya, pertama ada yang namanya domain. Nah, domain ini adalah sebuah alamat. Kalau kalian ingin mengunjungi atau mengirim surat ya ke teman kalian, kalian butuh sebuah alamat. Nah, alamat website itu dinamakan domain. Misal ksimis.org.id itu dinamakan domain. Nah, google.com itu domain. Jadi itu adalah alamatnya yang disewa ya, disewa. Jadi domain itu disewa. Misalkan ksimis berhenti menyewa, orang lain bisa menyewa. Orang lain bisa menyewa. Mirip seperti tempat tinggal ya, tapi itu menyewa, tidak ada yang memiliki. Itu dinamakan domain. Ini penting untuk bisa mengakses. Kemudian yang kedua adalah hosting atau server. Nah, hosting itu ruang penyimpanan, sedangkan server itu berfungsi untuk memproses permintaan. Nah, itu server ya. Kemudian ada klien, yaitu pengguna internetnya. Jadi kalau kita kita buat alur, klien itu memasukkan domain, domainnya nanti menuju server ya. Nah, dari server nanti memberikan halaman yang diminta atau apa yang diminta. Misalkan, oh saya meminta halaman beranda, gitu. Klien minta halaman beranda, alamatnya di beranda, masuk ke server, servernya ngirimkan halaman itu. Kayak gitu. Itu permintaan ya, atau kita sebut get. Bahasa Inggrisnya get. Kalau kita ngisi formulir, kalau kita ngisi formulir itu berarti kita mengirimkan ya.
kirimkan ke domain, masuk ke servernya, memproses datanya. Ada 3 itu. Jadi untuk membuat website kita butuh minimal punya ini ya, hostingnya ya, atau tempat penyimpanannya. Dan domain, untuk alamatnya. Kalau kliennya kan kita. Oke. Nah, jadi ini ya. Oh, ini tadi yang tak jelaskan tadi ya. Nah, kliennya mengirim permintaan, servernya memproses, dan mengirimkan hasilnya kembali. Sehingga browsernya itu dapat menampilkan halaman. Ini ada sebuah kode di baliknya ya, karena website itu tidak dikirim seperti Microsoft Word. Nah, tetapi dikirimkan dalam bentuk teks HTML ya, yang di browser itu dikembangkan lagi. Oke, sebenarnya kita tidak perlu ya, tidak penting untuk belajar, untuk awal mula belajar seperti ini tidak perlu sampai kodenya gitu, karena sekarang sudah lebih canggih ya membuat website. Kita, oh iya ini ya. Nah, misalkan kita sudah punya website ya. Bagaimana sebuah search engine tuh bisa menemukan website kita? Yang pertama karena search engine itu mempunyai bot ya, atau robot, atau crawling, proses crawling atau indexing ya. Nah, yang dia mengunjungi website-website, semua website, dan mengumpulkan semua isinya. Jadi website kayak Simis itu datanya dari 2015 dikumpulkan ya, ada yang mengumpulkan. Dikumpulkan semua, sehingga kalau kita searching gitu, misalkan Mars 2017 gitu ya, Marsnya siapa itu, nanti akan keluar gitu, akan keluar di Google, akan keluar karena sudah diindeks, sudah dikunjungi oleh bot. Kalau botnya belum mengunjungi ya belum bisa gitu. Nah, ada beberapa faktor ya, nanti kita lihat faktor-faktor apa aja. Yang jelas itu kualitas konten ya, itu juga mempengaruhi. Kemudian kalau kita searching gitu, apa sih yang ada di atas sendiri? Nah, itu juga mempengaruhi kualitas ya, berarti menunjukkan kualitas. Kalau di searching lomba internasional yang keluar adalah website kayak Simis Info Lomba, nah itu berarti website kayak Simis cukup berkualitas ya menurut botnya, atau menurut Google lah, kita sebut aja Google ya. Kita seringnya pakainya Google, kalau enggak Bing. Nah ini, oke, ini kita skip dulu. Kita masuk ke, nah harusnya kita ini dulu ya, web analytics, masuk ke materi utamanya. Web analytics itu adalah sebuah teknik untuk mengukur kinerja situs website. Ada nggak di sini yang mempunyai blog? Nah, blog lah, gitu. Entah itu WordPress atau Blogger ya, yang isinya sharing-sharing. Biasanya para mapres tuh punya ya, buat sharing-sharing. Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Coba angkat tangannya kalau yang punya. Kalau belum punya, segera bikin ya. Nah, itu segera bikin kalau belum punya. Dulu banyak itu ya, beberapa yang prestasi itu punya gitu. Saya punya tapi nggak saya urusin. Lama banget. Buat sharing-sharing sih. Tujuannya buat apa ya? Mengais receh itu bisa karena ada iklannya ya. Tapi karena sedikit lebih banyak karena ya. Jadi nggak begitu saya urusin. Mungkin kalau banyak ya dapatnya banyak ya. Nah ini web analitik itu untuk menganalisis apa saja sih yang bisa dianalisis dari sebuah website. Bagaimana website kita itu lebih menarik, lebih banyak dikunjungi. Nah, ini ada beberapa yang sudah saya rangkum.
Yang pertama yang bisa kita analisis adalah yang jelas traffic ya, atau lalu lintas. Seberapa banyak sih eh, website ini dikunjungi, itu ada di traffic. Kemudian dari mana pengunjungnya itu datang? Apakah dari media sosial ataukah dari mengetik link langsung? Dia dari mana? Dari Indonesia, dari Malaysia? Saya tunjukkan. Hmm, Keluar full screen. Oh ini ya. Saya tunjukkan. Misalkan kita mau lihat websitenya kayak sini saja deh. Yang banyak ya, pengunjungnya banyak. Oke, sambil nunggu. Ternyata saya lemot ya ternyata ya. Nah, ini presentasinya saya pakai Gamma ya, tapi saya ketik manual. Saya ketik manual ini, jujur. Karena di sini bagus ya. Ada layoutnya. Yang kedua itu ada keterlibatan. Jadi di analitik ini kita juga mengukur berapa menit waktu yang dihabiskan oleh pengunjung di situs kita. Di situs kita. Apakah cuma 1 menit gitu? Kan kita maunya dia berlama-lama ya, membaca berlama-lama, baca yang lain gitu ya. Nah, rata-rata jumlah yang dilihat gitu, sekali browsing berapa sih halaman yang dilihat? Apakah halaman depan, kemudian masuk ke informasi yang diinginkan, terus udah, itu berarti 2 halaman ya. Atau cuma sampai halaman depan berarti rata-rata cuma 1. Nah, itu juga bisa dilihat di sini, di analitik. Kemudian konversi, nah ini mungkin lebih asing. Misalkan kalian punya Google Form, presensi lah ya. Berapa persen atau bukan presensi, apa namanya? Feedback, feedback, umpan balik, review ya, nah, testimoni. Nah, itu ya. Setelah mengisi sesuatu atau membaca sesuatu gitu atau mengerjakan sesuatu terus ada kita melakukan sebuah survei ya atau kita memberikan sebuah tombol. Nah, berapa persen sih pengunjung itu melakukan klik dari itu? Atau kalian pernah nggak mengunjungi suatu website terus di depan itu ada bannernya gitu nutupin. Nah, terus ada tombolnya, ada tombolnya misal lihat gitu, lihat promo. Itu namanya konversi. Berapa persen pengunjung itu klik melakukan klik terhadap suatu tindakan. Yang keempat ada perilaku. Nah, bahkan scroll halaman itu juga bisa direkam ya. Jadi sebenarnya kalian di internet itu selalu dimata-matai gitu. Kalian mengeklik area mana yang diklik itu loh benar-benar kelihatan gitu. Misalkan tulisannya Mars gitu ya. Dia ngeklik M, ngeklik A, ngeklik S, atau ngeklik pagarnya itu bisa tahu benar-benar pas gitu. Scrollnya seberapa jauh, kalau kalian bikin artikel panjang gitu, nah dia baca setengah atau baca cuman atas saja, nah itu bisa dilihat. Nah ini ada 4 beberapa ya. Tadinya mau saya bikin kuis gitu, tapi nggak sempat bikin kuisnya ya, nggak sempat bikin kuisnya. Jadi ya udah dilihat aja. Eh, kok nggak ada ya? Nggak ada emailnya, tidak ada emailnya. Atau karena saya share screen, pause dulu mungkin ya. Oh, ya udah, nggak mau, tidak mau ya, ya sudah.
Kan kalau tidak dipraktekkan agak sulit ya. Kita lanjut aja. Untuk selanjutnya ada 8 ya, yang umum itu. Ya, ini lanjut ya. Yang ke-5 itu ada yang namanya SEO. Nah, ini baru SEO. SEO itu apa? SEO itu tentang search engine. Jadi pencarian. Bagaimana, misalkan kata kunci apa yang dilihat. Nah, di website kita apa yang dilihat. Kemudian di dalam posisi Google itu dia ada di pertama atau kedua atau ketiga gitu. Nah, kemudian berapa kali sih diklik ketika muncul di Google muncul di Google berapa kali diklik. Nah, kita bisa tahu. Kalau kliknya sedikit berarti kurang menarik ya. Dari kata-katanya kurang menarik. Walaupun kontennya bagus, saya yakin apalagi yang info lomba ya, kalau di website KS Simis kita contohnya website KS Simis saja deh. Nah, itu info lomba itu benar-benar menarik ya. Nah, tapi kalau di Google dia tulisannya kurang bagus, nah itu juga kurang bagus juga. Nah, itu untuk SEO. Kemudian kecepatan. Nah, tentunya kita kalau websitenya 10 detik nggak bisa termuat, kita kan ya males gitu baca gitu. Dikirimi artikel temen gitu. Baca ini bagus gitu. Dibuka nggak buka-buka. Ya kan ya nggak jadi dibaca. Nanti aja deh. Itu saya baru sibuk tuh. Kecepatan itu juga termasuk di analitik. Termasuk ini ya, responsif responsivitas. Nah, responsif yang dimaksud di sini apa sih? Diklik langsung jalan gitu ya? Enggak, bukan seperti itu. Nah, responsif yang dimaksud itu ketika kita pakai laptop, kemudian kita pakai HP, dia masih bisa. Nah, dia masih bisa. Jadi dia bisa, misal kita eh, tabnya itu kita kecilkan gitu ya. Ukurannya kita bagi separuh di layar. Nah, dia masih bagus. Tuh. Pernah nggak kalian ada website yang kalau di apa namanya? Kalau dikecilkan atau di zoom itu jadi nggak bisa. Nah, biasanya itu website-website mana ya? Website-website pemerintah yang buat apa namanya? Input-input misal lomba gitu, kadang kayak gitu. Kadang error. Oke. Nah, nanti kalau ada apa namanya? Suara saya tidak terdengar bisa kamu bilang ya. Mungkin zoomnya error. Nah, kayak gitu. Jadi kecepatan dan kinerja itu juga penting. Kemudian pengguna, kita bisa tahu daerah mana aja sih. Bahkan di Indonesia kita bisa tentukan ya. Wah, daerah Depok paling banyak yang lihat. Dia pakai apa gitu HP-nya. Oh, HP-nya ini HP-HP lama gitu ya. HP-HP Android kurang dari 10 misalkan. Itu terlihat di analitik. Kemudian loyalitas juga bisa kita lihat. Jadi misalkan kita bikin website e-commerce ya, penjualan gitu. Nah, kita bisa tahu gitu. User yang kembali lagi, besok kembali lagi untuk ke website kita, itu user yang seperti apa aja. Gitu. Nah, browsernya seperti apa, pengguna apa. Misalnya pengguna Google Chrome, pengguna iOS ya. Nah, itu bisa terlihat di sini. Dan yang terakhir untuk analitik itu ada konten ya. Halamannya disukai, like, ya. Dan share, misal kalau kalian kasih tombol share atau tombol download, misalnya kalian punya website nih, oh saya mau ini mau PKM gitu ya, mau saya share templatenya, saya share-nya linknya website kayak Simis, terus kalian bikin sebuah tombol,
dan tombolnya itu ada download ya. Nah, misal kalian bikin short link. Ini yang senang bikin short link bisa lihat toh berapa kali dikliknya, ya nggak? Nah, kalian bisa tahu tuh berapa kali dikliknya. Oh, nge-share udah sehari kok belum ada yang ngeklik gitu ya. Nah, itu panik biasanya. Udah nge-share info kok nggak ada yang ngeklik. Nah, itu bisa tahu. Itu termasuk analitik juga. Oke, ya ini untuk beberapa analitik ya. Saya berikan contoh. Eh, 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 eh. Ini ya. Nah, ini akun KS Simis ya. Ini akun yang paling atas untuk melihat traffic. Nah, jadi kalau sini kita bisa lihat ya, dalam 24 jam berapa user yang hadir. Ini user yang unik, itu dimaksud unik itu karena satu user dihitung satu, walaupun dia dalam 24 jam dia nanti datang lagi, dia dihitung satu. Tapi di sini termasuk bot ya, bot juga termasuk. Nah, bot juga termasuk. Nah, kecuali di Google Analytics ya, kalau di Google Analytics itu benar-benar akurat. Nah, di sini ada 446. Kalau dalam 30 hari, itu ada 6,2 ribu yang mengunjungi. Nah, cuma ngeklik doang atau cuma di preview, itu terhitung. Kayak gitu. Kita bisa lihat, nah, ini trafficnya bagaimana. Nah, dari mana aja. Kan nggak mungkin ya ini dari Amerika. Nah, ada dari Amerika ini biasanya bot ya. Dari mana aja. Indonesia paling banyak ya, dan Singapura. Mungkin kalau Singapura itu tetap orang Indonesia ya, tapi servernya internetnya dari Singapura. Nah, ini ada petanya. Cuman ini belum yang lengkap ya. Nah, bisa terlihat untuk performanya. Oh, nggak ada ya kecepatan di sini ya. Kalau misalkan yang anak HE itu bisa lihat juga ini ya. Bisa lihat juga lebih lengkap ya. Kita coba lihat. Oke, teman-teman, mohon maaf ya, Mas, kita sedang ada terkendala, jadi kita tunggu sebentar lagi. Oke, saya lanjutkan ya. Maaf ini tadi disconnect, sudah terdengar ya? Sudah, Mas. Ini komputerku merestart ya. Eh, kita sambil tunggu dulu, sambil saya lihatkan untuk analitik ya, ini bentar lagi nyala kok. Nah, kedengaran ya suara Windows-nya. Ini aku share screen saja sambil nunggu saya join Zoom dari laptop.
Hmm. Nah, terlihat ya. Nah, jadi ada beberapa yang bisa kita lihat. Nah, kalau teman-teman punya website, terus kalian punya Google namanya Sitekit ya. Nah, itu macam-macam udah semuanya. Ini connect di Google, jadi agak lumayan lama ya. Load semua data. Belum ya? Atau kita satu-satu? Gak muncul ya ternyata. Yes, harusnya muncul sih kayak gini. Nah, ternyata di Google-nya juga lama ya. Jadi ya, maklum kita tunggu dulu deh. Mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman. Kalau mau bertanya. Saya izin bertanya, Mas. Ya, boleh. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Oktiana. Mas Ah, mau tanya, Mas, kira-kira kalau di Instagram kan ada yang namanya hashtag. Nah, itu kadang bisa menaikkan kayak bisa buat jadi FYP hmm, gitu loh, Mas. Nah, ya, kalau di website ini ada nggak sih hal-hal yang serupa biar eh, ada. Mm-mm. bisa FYP gitu? Ya, betul. Ada ya, kalau di website itu namanya Meta. Bentar, keklik tombol power ya. Nah, ada kalau di website itu namanya Meta ya, Meta Key. Jadi eh Meta Key itu misalkan kalau kamu buka Google, nah, buka Google. Di situ nanti dia akan menunjukkan, belah Google-nya aja kan ya, error ya. Tuh, Google-nya error ya guys ya. Oh, ini udah muncul nih. Udah muncul ya. Nah, jadi ada kayak gini. Oke, nanti meta key saya saya tunjukkan sekalian. Nah, di sini benar ya ternyata yang 400 ya. Itu dalam 1 bulan. Ini dalam 28 hari ya. Itu ada 400 pengunjung. Nah, ada tulisannya nih. Nah, 228 dia langsung. 57% langsung melalui link. Biasanya itu kalian kasih ya. Dan ada 158 yang dari Google. Nah, 39%. Dan sisanya ini ya ada yang dari Instagram dan lain-lain. Nah, kemudian ini impression itu apa? Impression itu banyaknya tulisan website kalian itu, banyaknya website kalian itu ditayangkan di search engine. Berapa kali tayangnya? Kalau 14.000 kali, berarti website kayak SMS itu muncul 14.000 kali di internet. Di internet muncul 14.000 kali. Nah, terus kliknya itu cuma 500 kali ya. Nah, itu 500 kali. Jadi pencarian muncul 14.000 kali, dikliknya 500 kali. Nah, apakah yang perlu ditingkatkan? Nah, itu nanti harus dianalisis ya, terutama yang punya website nih. Nah, banyak ya ternyata dari hari ke hari. Kemudian apa aja yang paling disukai?
Nah, di sini malah lomba internasional ya yang paling dicari di KSI Miss itu ya. Iya nggak? Nih, lomba internasional itu 316 kali muncul, 316 kali muncul, dan 51 kali diklik. Nah, KSI Miss 22 kali diklik, 35 kali dicari. Oh ini lomba internasional lagi, info lomba. Ternyata yang datang KSI Miss lumayan banyak ya. Dan ini PKM ya. Nah, kalau ada yang mencari PKM RE dan muncul, website KSI muncul, harusnya apa yang dilakukan? Perbanyak membuat konten tentang itu. Nah, membuat tulisan, misal contoh-contoh PKM RE atau tips-tips menulis PKM. Nah, contohnya kayak gitu. Apa saja yang perlu dihindari, hal-hal yang perlu dihindari atau hal-hal yang harus dicantumkan. Nah, itu keyword-keyword yang mungkin bisa menarik ya. Nah, selain info-info lomba ternyata ada beberapa yang muncul. Kemudian apa lagi nih? Oh, ini yang aneh ya, dibaca. Website KSIMIS itu dibaca beberapa kali dan sekali baca itu bisa 4 menit kunjungannya. Itu ya ada tulisannya ya. Rata-ratanya 4 menit. Lumayan banyak. Info lomba 2 menit, 2 menit itu bagus ya. 1 menit itu sudah bagus. 1 menit itu sudah bagus. Kalian biasanya baca-baca kalau cuman website informasi biasanya nggak sampai 1 menit ya. Nah, itu bagus itu. Nah, itu kategori lomba bisa 4 menit gitu. Ini berarti udah bagus ya peningkatan. Nah, nah, itu berarti oh yang dicari masyarakat itu gitu ya. Nah, sini ada kecepatan dan monetisasi ya, tapi tidak dimonetisasikan. Ini udah nyala, langsung kita switch aja. Gitu, switch. Oke, saya udah join. Oke, udah join lagi ya. Nah, kemudian tadi ya, yang disebut hashtag. Yang disebut hashtag. Hashtag itu sebenarnya ada untuk di website. Nah, contohnya, contohnya, kalau saya cari di Google, cari KSI Miss. Nah, di sini ada tulisan-tulisan ya. Tulisan-tulisan seperti ini. Nah, ini dinamakan meta description gitu. Meta description. Terus ada meta key gitu. Namanya meta. Nah, meta key. Jadi itu sebenarnya perlu diisi. Ada kalau kita bikin sebuah halaman itu sebuah postingan gitu ada yang perlu kita diisi di situ. Nah, meta key. Misalkan kita yang lain deh. Nah, oh website yang saya urusin aja ya yang di kantor itu ada. Oh enggak muncul yang anu ya. Harusnya muncul ini. Nah, ini deskripsinya ini bisa kita setting gitu. Bisa kita setting. Nah, ini biasanya yang di hack juga kayak gitu ya. Ini muncul gitu yang semua. Nah, itu eh, disebut meta description. Memang harus ini ya, nyetingnya. Kita masuk tadi mana ya? Nah, kalau Google mungkin nggak keluar ya. Biasanya itu keluar jadi macam-macam itu loh. Nah, kayak gini nih maksudnya. Ternyata sekarang malah lebih bagus ya, Bing ya. Nah, ini bisa keluar kayak gini nih. Ini bisa disetting keluarnya gimana gitu. Misal bisa keluar ini.
karena ini didaftarkan. Jadi sebenarnya bisa keluar di Google itu karena didaftarkan. Jadi kalau teman-teman gabut gitu bisa di searching ya, terus diklik. Biasanya kan ada jasa klik gitu ya untuk menaikkan. Nah, semakin sering diklik, semakin direkomendasikan ke orang lain. Nah, tapi biasanya otomatis itu sudah otomatis. Jadi usahakan kalau membuat sebuah tulisan, karena botnya itu hanya mengerti gambar, tulislah, hanya mengerti tulisan ya, tulislah kalimat di sebelum kalian memberikan yang lainnya. Karena yang paling atas itu biasanya yang dicantumkan. Yang paling atas itu yang dicantumkan. Nah, ini ya. Nah, harus login kayak gini. Nanti sambil tanya nggak apa-apa. Sambil tanya nggak apa-apa ya. Nah, ini ada beberapa tools ya. Belum kelihatan. Belum kelihatan. Saya share-nya screen aja mungkin ya. Ini ada Google Analytics untuk melihat secara sangat lengkap gitu. Itu Google Analytics. Ini ada beberapa ya. Dan ini Hotjar itu. Ini kalian bisa dipantau ya. Bahkan bagian mana yang diklik itu bisa kelihatan. Bagian mana yang diklik itu bisa kelihatan. Di record gitu. Nah, jadi kita memang ya hati-hati nggak hati-hati. Sebenarnya penting nggak penting sih dipantau gini ya. Penting nggak menurut teman-teman? Untuk pemilik website itu sangat penting sih. Tapi untuk usernya nggak tahu. Ya. Nah, untuk meningkatkan munculnya di Google, kita itu perlu yang namanya SEO ya. Search Engine Optimization. Nah, ini beberapa kuncinya ya untuk meningkatkan bagaimana website kalian itu ada di atas gitu. Misalkan kalian gabut ya, terus pengen sharing menyaingi Bagas 31, siapa yang nggak tahu Bagas 31? Nah, itu untuk sharing-sharing software, nah kalian perlu ini. Yang pertama kata kunci ya, kata kunci. Kalian harus menggunakan kata-kata yang bakal dicari oleh orang. Misalkan kalau tadi website kayak SMS dicari dengan kata PKMRE, maka di konten harus muncul PKMRE. Benar? Kayaknya di sini ada tulisan PKMRE deh. Ya nggak? Wah, saya dicek ya. Bukan termasuk orang Indonesia nih. Tunggu ya, loading. Ya, proses cek itu juga penting ya. Karena kalau yang, wah ini ya, ada PKMRE. Dia jadi muncul gitu. Kalau orang cari PKMRE, bisa muncul. Mengenal lebih dalam PKMRE. Tinggal kontennya aja. Bagaimana cara baiknya ya. Nah, itu. Memang itu harus dicoba-coba. Harus dicoba-coba. Kata kunci yang relevan. Kalau itu dicari, biasanya tiap tahun itu bakal dicari ya. Kalau website kalian yang keluar, berarti tiap tahun ketika dicari, misal musiman, website kalian yang direkomendasikan juga. Gitu. Dulu tuh ada anak SMS juga yang sharing-sharing gini ya. Nah, saya lupa siapa, tapi dia bikin website tentang PKM gitu. Sharing-sharing semua tentang PKM dia gitu. Bagaimana keluh kesahnya. Nah, itu ketika dicari dia nggak nomor satu memang di Google, tapi dia di nomor 4 gitu muncul gitu. Nah, isinya sharing-sharing gitu ya. Tujuannya memang dimonetisasi, tapi belum. Karena monetisasi perlu anu ya, 10.000 tayang atau gimana. Nah, nih kemudian
websitenya itu harus mudah dinavigasi. Jadi kalau kita cari buat pencarian itu harus seperti ini. Nah, dikategorikan ya, tidak all in one. All in one itu gimana? Misalkan kalau kita punya apa ya? Nah, ini dimasukkan ke info lomba, dimasukkan ke prestasi, dimasukkan ke pengumuman event. Nah, dimasukkan ke kategori-kategori gitu sehingga mudah dinavigasi. Kemudian backlink. Backlink itu apa toh? Sangat bagus kalau website kalian itu linknya itu ada di website yang lain gitu. Misalkan kalian kasih komentar di website yang lain. Nah, profil kalian kan ya menaut ke halaman website ya. Nah, itu atau website kalian itu dirujuk sama orang lain gitu. Nah, ini biasanya website-website IT ya yang kayak gitu. Jadi eh dirujuk itu sangat bagus. Kemudian pastikan cepat dimuat dan ini ya, memanfaatkan fitur SEO seperti meta tag dan deskripsi halaman. Ini yang saya kasih tahu tadi. Itu memang ada di ininya, ada di websitenya, ada settingan websitenya. Nah, ini beberapa toolsnya ya, yang intinya sama semua. Intinya sama semua untuk melihat search engine-nya ya. Untuk memantau deh. Itu teman-teman untuk SEO dan analitik ya. Kalian bisa pelajari terutama di Search Console ini. Google Search Console karena ini yang paling penting ya. Nah, 13.700 kali tayang kok cuma 512 yang ngeklik. Nah, ada apa? Ada apa? Rata-rata posisi di angka 10. Angka 10. Bagaimana cara menaikkannya? Ya, berarti harus lebih beragam. Harus lebih beragam. Misalkan kita lihat ini di PKMRE ya ini ya. Ini bisa kita klik. Dia posisinya di 8,4, masih bagus ya. 8,4. 587 kali tayang dan 7 kali di klik. Mungkin judulnya kurang menarik atau apa gitu ya. Negaranya jelas Indonesia ya. Ini Indonesia 500 kali. Ya. Jadi di sini memang sudah lengkap. Misalnya yang paling banyak itu apa sih ini? Lomba internasional ya. Di kliknya paling banyak ternyata. Posisinya berapa? 3,1. Jadi kalau mencari lomba internasional 2024, website KS Simis itu ada di posisi 3. Itu tinggi banget ya. Tinggi banget. Kita coba ya. Lomba Internasional 2024. Tuh. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Tuh, keren memang. KS Simis ya. Di nomor 3, di nomor 3. Bayangkan di nomor 3. Nih. Tapi ini April ya. Ada nggak yang updatean selanjutnya? Ada ya. Keren di nomor 1 ya. Wis, mantap. Di nomor 1 kalian. Kalau tulis Juni di nomor 1. Ini bukan karena akun saya ya. Bukan karena akun saya. Nah, ini. Bagaimana itu bisa sampai atas sendiri gini nih. Ini kalian nyaingin lomba.org.id ya bisa ini. Atau mungkin teman-teman KS Simis yang suka searching mau bikin website buat nyaingin KS Simis itu boleh ya. Boleh. Nah, ini kayak gini nih. Posisinya bagus. 3,1. Nah, ini contoh untuk analitik di bagian SEO. Nah,
bisa dioptimalkan di bagian-bagian ini dan dianalisis kenapa sih kurang suka, apakah tatanannya, apakah judulnya kurang menarik. Nah, kalau judul itu sangat ya, krusial. Ya, banyak juga ini yang perlu dipelajari. Yang jelas itu ya, keunggulannya banyak sih yang bisa dikembangkan dari website, walaupun itu website pribadi ya. Kita ternyata habis udah 1 jam aja ya. Ada yang ditanyakan mungkin dari materinya. Saya mau tanya lagi, Mas. Ah, Eh, saya belum paham tentang yang beberapa kali diklik, berapa kali tayang itu sebenarnya yang bagus yang mana sih, Mas? Kok kayak gapnya tinggi banget antara yang tayang dan klik tadi? iya. eh Seharusnya itu yang tayang apa namanya? Yang klik itu juga banyak ya. Harusnya yang klik itu juga banyak. Harapannya seperti itu. Sehingga persentase untuk ini ya, konversinya, tadi kita bicara konversi, itu berapa kali ditayangkan, berapa kali diklik itu banyak. Ini 3 bulan terakhir ya. 3 bulan terakhir. Ketutupan nih. Ini harusnya kliknya yang banyak. Kliknya yang banyak. Gedein. Harusnya kliknya yang banyak. Jadi kalau misalkan 900 kali tayang kok cuman dikliknya 200 kali, apa yang keliru? Mungkin kalau di sini, kalau kita lihat ya, apa yang keliru? Ada tulisannya ini ya, update April ini mungkin ya. Itu bisa. Ini bisa karena ini update Mei. Nah, ini berarti juga perlu dioptimalkan bagaimana eh, tidak seperti ini ya. Bagaimana tidak muncul tulisan update April gini. Banyak sih. Biasanya kalau website lomba itu menggunakan kategori untuk mengumpulkan lomba-lombanya. Nah, ini kalau ini kan ya, jadi satu ya, kayak gini. Biasanya ada di sini. Misal lomba menulis artikel. Nah, dia tulisannya kayak gini. Kemudian isinya adalah, wah tidak seperti ya, tidak apa namanya, sesuai ekspektasi. Tidak sesuai ekspektasi. Nah, sebenarnya eh ini kalau bisa memang yang naik itu ini. Nah, yang ada di atas ini adalah info lomba ya. Nah, tapi tulisan info lomba ini harusnya info lomba internasional gitu. Kalau mau eh, linknya itu terus-terusan ke sini ya. Nah, tapi ini belum diformat juga ya. Formatnya belum bagus ini. Jadi ada banyak ini sih. Kalau analisis dari saya itu karena ada tulisan Aprilnya. Jadi orang nggak mau ngeklik gitu. Aprilnya. Ada tulisan April. Jadinya kurang tertarik. Ini Mei. Karena orang cuma carinya info lomba aja. Kalau ditulis Juni ya kalian muncul ya paling atas ya. Oh, berarti saran dari Mas Tito, misal judulnya itu bisa tidak usah pakai bulan gitu ya, Mas, buat menaikkan itunya. Hmm, ya, bisa. Atau misal ini
Tapi ini merubah dari awal ya kalau misalkan kita ubah ininya ya, tanggal-tanggalnya ini. Itu bisa disetting nggak sih Mas yang link-linknya? Heeh. Kayak ini loh, tahunnya ini kita hilangin gitu. Sebenarnya bisa sih biar linknya lebih singkat gitu. Nah itu bisa kayak gitu itu. Kemudian nanti bikin halaman khusus buat yang terbaru, diduplikat kayak diduplikat gitu ya. Nah, jadi yang tulisannya info lomba doang, tapi terus ada yang lainnya. Kalau yang lainnya gimana ya? Kayaknya kalau info lomba internasional itu yang muncul sedikit ya memang ya. Iya Mas, betul. Sulit Lomba memang. LKTI. Nah, nih, jadi dia bikin kayak gini loh. Eh, kabar lomba ini kan yang tadi ya. Kalau kita cari lomba LKTI, dia munculkan di sini LKTI. Ini nggak dikasih bulan yang ini ya. Kalau misalkan kita nulis info lomba, yang muncul info lomba terbaru. Oh ya, kayak gitu ya. Nah, bagusnya memang kayak gitu sih. Jadi, kalau diklik, maksudnya halaman depan ya. Oh, halaman depannya emang judulnya itu. Emang judulnya ini ya. Emang judul halamannya ini, jadi yang nggak bisa ini. Ya, memang kita harus bersaing sama ini ya. Nah, judul halaman itu perlu bersaing, judul halamannya. Berarti untuk info lomba internasionalnya kenapa nggak diklik itu karena yang muncul di atas itu yang 2024. Begitu. Kita perlu Oh, strategi buat itu. oke Mas, terima kasih jawabannya. Oh ya, ada juga ini ya, buat misalkan kalian eh, kata kunci apa yang paling banyak dicari di Google. Mana ya? Lupa saya di mana ya. Itu ada juga buat mencari kata kunci apa sih yang paling sering dicari gitu. Nah, kalian juga bisa ngefilter nanti ya. Nah, misalkan ada yang mau bikin website itu bisa website masakan misalkan. Masakan apa yang paling sering dicari. Nah, itu ada di Google itu menyediakan data tersebut ya. Nah, terus kalian bisa bikin menggunakan kata kunci tersebut. Tadinya kita mau bikin website ya, tapi waktunya kurang kayaknya. Waktunya kurang ternyata kalau mau dua materi ya. Gimana ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, teman-teman, adakah yang mau bertanya lagi kepada Mas Tito terkait materi yang tadi? Oke, ya, jadi. Sambil nunggu, mungkin nanti ada yang bertanya lagi ini, Mas. Saya izin membacakan pertanyaan yang ada di Google Form. Eh, Ah, sa- salah satunya tuh tips membuat LMS seperti Bismarck caranya bagaimana ya? Pengen ngembangin itu buat skripsi, hehe. oke. Ya, ini jawab dulu ya satu-satu ya. Platform LMS itu banyak sebenarnya.
Yang pertama itu yang paling terkenal ya itu Moodle. Moodle. Nah, itu tapi susah ya. Kalau kalau pemula mungkin susah ya Moodle ini. Nah, bahkan Moodle ini yang digunakan di digital talenta, tahu nggak? Digital talenta Kominfo. Kemarin apa basicnya? Namanya? LMS Deploy ya? LMS-nya ya. Nah, itu bahkan Kominfo ini pakai, nah ini LMS SDM digital ya. Ini Moodle, platformnya menggunakan Moodle. Ini Digital Talenta, kalau kalian pernah dengar iklan-iklannya, namanya Digital Talenta. Moodle ini adalah platform untuk LMS yang paling terkenal. Nah, tapi servernya itu berat, modalnya banyak. Ini bisa dibuat di secara offline di laptop doang bisa. Ini ada sandbox ya, contohnya. Nah, ini bisa dicoba. Nah, kayak gini nih, keren memang. Kayak gini kan LMS ya. Ada kayak Bismart gitu. Bismart kalah kalau Bismart ya. Ini nanti dia bisa ikut apa kelas yang mana, ada course-nya, tapi ini harus login ya. Ada sih, login pakai yang kemarin ya. Ini aku login kan punya istri saya ya. Ini ada nih. Kan bisa kok di sini. Aku tunjukkan untuk LMS. Cewek model bisa pakai yang mudah ya. Yang mudah itu bisa pakai WordPress. WordPress itu bisa untuk LMS. Kalian bisa bikin dari nol, bisa bikin tidak dari nol juga bisa gitu. Misalkan cuma apa namanya menggunakan produknya orang lain. Nah, itu bisa. Ya, ini lama semua dibukanya. Nah, ini bisa login. Fingerprint gue nggak bisa ya? Nah, bisa. Harus pakai fingerprint. Nah, ini ya. Ini model. Dia kayak gini nih bentuknya. Model. Jadi ada course, my course. Lengkap deh kayak Bismart deh. Waduh. My course-nya hilang ya? Oh, udah ditutup ya. Ternyata udah hilang. Udah hilang. Oh, udah ya. Kalau udah, ternyata udah ditutup nih. Heeh. Nanti di sini ada macam-macam ya. Apa namanya? Tugasnya, ada materi, ada penilaian juga ada di sini ya. Ternyata kalau udah ditutup ya udah ya. Nah, ini ada skornya ya. Simpel ini ya. Kayak ini tugas-tugas gitu, tugas-tugasnya apa aja, dinilainya berapa. Ini apa sih? Oh, ini skornya yang ini ya, yang tengah ini 100 loh. Bisa kayak gitu. Ini adalah pakai Moodle. Yang kedua itu pakai WordPress ini ya. Misal LearnPress ini. Nah, ini lebih mudah untuk pemula, misal buat skripsi. Nah, yang ketiga yang saya sarankan yaitu membuat dari nol. Buat dari nol.
Jadi kalian bisa tahu mau bikinnya apa gitu. Ya bikin-bikin yang simple gitu. Misalkan eh, WordPress, misal kayak website kayak Simis itu bisa dikasih login ya, bisa dikasih login. Nah, siswa itu bisa login di sana, bisa register. Kita bisa assign mereka sebagai siswa. Nah, terus mereka bisa mengakses halaman apa aja. Nah, itu bisa di situ. Kemudian kan itu bisa dibuat notif juga. Notifikasi ke HP itu bisa tanpa mereka perlu menginstal aplikasi. Itu bisa mengirimkan notif. Bahkan bisa dihubungkan dengan WhatsApp. Besok kalian kalau misalkan karena ya risetnya sih ya bikin ujian kalian bisa akses ya. Wah, ternyata belum baru nggak bisa diakses. Baru nggak bisa diakses ya. Nah, bukan itu. Nah, ini. Nah, itu juga bikin ya risetnya itu juga bikin LMS buat layout. Tuh, juga bikin simpel-simpel aja. Karena kalau bikin pakai yang sudah jadi ini terlalu komplit ya. Itu bisa pakai yang simpel. Pertanyaan selanjutnya. Eh, mungkin ini sih Mas, bagaimana cara mengolah website yang sering error? Upgrade servernya mungkin ya. Tapi enggak sih. Lebih ke kontennya. Jangan lupa dihapus gitu. Misalkan foto-foto yang nggak kepakai, halamannya nggak kepakai, itu perlu dihapus ya. Perlu dihapus. Jadi semakin banyak isinya semakin sering error ya. Kalau website kayak SMS gimana sekarang? Kayaknya sekarang udah lumayan lancar ya. Udah lumayan lancar kayaknya loh. Cuman sering verifying you are human ya. Sering verifying aja ya. Nah itu ya gimana ya? Ya, kita nggak bisa mengontrol itu karena serangan dari internet itu terlalu tinggi ya. Ya, kemarin yang anu tanya juga gitu. Harusnya kalau dari Indonesia itu nggak ada dicek gitu. Kalau yang dari Indonesia yang akses itu nggak ada dicek. Kemarin kalau ada banyak itu dia otomatis gitu meningkatkan. Oh berarti itu baru banyak serangan gitu. Website kalau banyak serangan dia down ya, dia down gitu. Jadi itu ada pengamannya. Memang gitu. Hmm. Jadi yang pertama itu memang bayar servernya ya, semakin besar bayarnya semakin lancar. Tapi semakin bayarnya besar ya bengkak juga ya pembiayaannya. Mungkin kalau korporat itu oke gitu. Kalau kita organisasi itu kurang. Lebih ke bersih-bersih aja sih. Bersih-bersih deleting konten yang sudah tidak dipakai. Oke Mas, mungkin karena waktunya juga sudah habis, kita dan sudah ada 3 pertanyaan, mungkin kita cukupkan sesi tanya jawab sampai di sini. Mm-mm. Oke, terima kasih semuanya ya. Semoga walaupun mungkin ada yang pasif baru makan atau baru lain-lain ya. Semoga hal sedikit yang bisa saya share ini bisa menjadi bekal untuk teman-teman bagaimana membuat website yang menarik dan bisa dicari di Google ya. Terus kita bisa juga menganalisis bagaimana website kita itu bisa lebih optimal lagi. Ya, nanti Baik, kalau ada yang ditanyakan lagi bisa via chat pribadi ya. Nah, nanti bisa ditanyakan ke PJ website ini. Nah, yang sering chattingan ya. Oke, saya kembalikan lagi ke moderator. baik. Karena sesi tanya jawab juga sudah selesai, sesi berikutnya yaitu penyerahan sertifikat dari panitia kepada Mas Tito sekaligus dokumentasi. Kepada panitia yang bertugas, dipersilakan.
Oke, dalam hitungan 3 ya, Mas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih pada Mas Tito atas materi yang telah disampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan tadi bermanfaat buat kita semua ke depannya. Kepada Mas Tito, semoga Mas Tito diberi kelancaran dalam melaksanakan setiap urus-urusannya. Amin. Kepada Mas Tito, apabila ada keperluan lain, dipersilakan untuk melanjutkan kegiatannya. Terima kasih banyak, Mas. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Oke, saya pamit dulu ya. Ya. Iya, Mas. Oke, teman-teman, tak terasa kita udah sampai di penghujung acara. Tapi sebelum itu, kita dokumentasi bareng-bareng dulu ya. Nah, teman-teman yang tidak terkendala sinyalnya bisa banget nih on cam dulu. Ya Allah. Teman-teman bisa on cam dulu, mungkin kita tunggu sampai jam 16.58 on cam ya. Barengan juga nggak apa-apa, guys. Barengan device-nya juga nggak apa-apa, yang penting on cam yuk. Kita hebat sih. Iya. Coba iya. Ayo on cam guys. Usah malu-malu. Biasanya malu-maluin. Maaf ya. Ayo tunjukkan pesonamu, Besti. Tunggu sampai 1 menit lagi ya. Ayo dong on cam. Ayo on cam. Nggak apa-apa, nggak pakai VBG wes. Nggak usah pakai wes. Ayo on cam. Ayo. Ayo on cam. Ayo. Oh bener cah, selak buka cah. Ayo selak buka. Selarak mulai ya aku. pahalanya bagi-bagi ya nanti. Ayo. Yang mau pulkam keburu mau pulkam. Promosi itu juga. Ayo. Masih Aku putih ditunggu banget ya? sampai 58. Kayak hantu. Gak apa-apa kan? Ayo guys. Foto Yo. aja saranku. Ini yakin nggak ada yang mau on cam lagi nih? Yuk. 1, 2, 3. Oke, langsung aja ya. 1, 2, 3. Lagi. Dia lain. Halaman 1, kedua. 2, kayak apa ya? 1, 2. Hilang. 3. Masih. Kayak KS Imis. 1, 2, 3. Mbak Isi mana? Ya udah. Oke. Terima kasih buat teman-teman semua atas partisipasinya dalam kegiatan pelatihan website pada sore hari ini. Semoga apa yang kita pelajari tadi bermanfaat buat kita semua, apalagi Mbak Okti tadi yang semoga udah terjawab semuanya ya Mbak Okti. Buat semua pertanyaannya terima kasih juga. Saya Desi selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat buka puasa. Terima kasih banyak teman-teman. Presensi akhir. Jangan lupa. Astagfirullah. Di grup bilang. Grup mana ya? Aduh bingung. Nanti dikirim di grup, jangan lupa diisi. Oke. Grup yang Dedi apa yang apa Mbak? Semuanya Bye-bye.